Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riter Dentananang Purnomo, NPM 2017 43502342. Saya akan mendemonstrasikan tugas pemrograman visual yang berjudul tentang sistem pembayaran yang ada di kampus Unindra. Baik, ini adalah tugas project saya. Pertama-tama mari kita jalankan untuk aplikasinya ya. Nah, dengan klik run pada program di NetBeans-nya. Nah, karena program ini belum kita buat menjadi jar dan belum bisa dibuka pada desktop. Jadi untuk saat ini kita akan jalankan lewat program, yaitu ya di NetBeans ini. Jadi kita harus bisa pastikan SAM-nya sudah menyala ya. Jadi kita buka, SAM-nya sudah pasti menyala. Setelah SAM-nya dipastikan sudah menyala, mari kita jalankan programnya. Oke. Di sini sudah masuk ya di login. Nah, saat pertama dijalankan, maka akan masuk ke menu login ya. Bisa dilihat tadi kan. Nah, untuk masuknya itu pertama kali kita gunakan user. Jadi user untuk sistem di administrator. Nah, bisa kita lihat dulu nih pada di database-nya. Jadi kita buka di database-nya. Nah, di sini kita langsung ke user, ada 5 user, langsung yang di administratornya. Nah, jadi kita masuk ke form login, username dan passwordnya sesuai sama yang di database. Langsung masuk, itu menu utamanya ya. Setelah berhasil tadi login, maka akan masuk ke menu utama yang tadi sudah ditampilkan. Karena kita menggunakan ya, karena saya login menggunakan user administrator ya. Tadi beberapa ada user. Nah, maka di situ akan terbuka semua menu yang ada. Nah, untuk pertama mari kita coba input ya untuk user lain. Nah, jadi di sini ada usernya. Kita akan coba untuk input user baru ya. Jadi untuk di sini ada username-nya bebas namanya. Nah, username-nya misal ya KT. Di sini ada namanya dan juga langsung pilih jabatannya, dan kita bisa masukkan passwordnya. Nah, data berhasil disimpan. Lalu
setelah user-user lainnya dicoba, kemudian kita coba untuk merubah data ya. Jadi kalau memang ada perubahan data, nanti kita coba rubah. Nah ya, untuk di data yang tadi sudah diinput untuk usernya. Nah jadi berubah ya untuk password. Nah data berhasil dirubah. Oke. Nah lalu kita akan coba nih untuk menghapus atau delete data ya. Kita akan coba hapus delete data apabila memang user sudah tidak aktif ya. Jadi misal udah memang tidak terpakai, jadi dihapus saja seperti itu karena sudah tidak digunakan. Ya kita coba di situ hapus salah satunya. Nah langsung data berhasil dihapus. Nah lalu saat kita tutup form dari form user tadi, maka akan kembali ke menu utama. Jadi bisa kembali ya ke menu utama. Kemudian kita akan coba input data teller. Jadi ada user untuk data teller juga di sini selain administrator tadi, dan sesuai urutan ya langkah-langkahnya tadi seperti itu. Nah data teller kita masuk, kita coba ya. Jadi nanti ada di sini bisa langsung diinput saja di data tellernya. Kita buat namanya bebas, lalu ada jenisnya, jenis kelamin perempuan, dan langsung masukkan nomor HP lalu disimpan. Nah kita juga bisa ya untuk merubah juga ya di sini. Jadi langsung terubah untuk nomor HP seperti itu. Ya, jadi untuk form ini ada fungsi cari juga, dan kita bisa lihat ya, bisa kita coba di fungsi carinya pada form data teller. Jadi ada dua, bisa berdasarkan ID dan nama. Nah kita contoh aja Y, maka keluarnya seperti itu ya teman-teman. Kalaupun ID juga langsung aja di ID-nya diketik, nah maka dia muncul seperti itu. Nah jadi kita coba input terus batal ya, seperti itu. Jadi juga bisa menghapus juga, ini saya praktekkan. Nah lalu kita juga dapat menggunakan ya user lain, yaitu ada user kemahasiswaan di sini. Langsung masuk aja ke data usernya, kita pilih kemahasiswaan, jabatan kemahasiswaan atau user kemahasiswaan. Nah kita logout, lalu kita masukkan user kemahasiswaan seperti itu. Jadi pada menu kemahasiswaan ini sebenarnya hanya terbuka dua menu saja, karena di sini kita ingin memisahkan ya. Jadi user-usernya itu sesuai gitu. Jadi misalnya user untuk kemahasiswaan ya yang tampil hanya data mahasiswa saja dan data prodi seperti itu. Jadi supaya tidak bingung ya. Dan ini berlaku juga ya untuk semua user yang lain. Jadi ada beberapa user yang disesuaikan role-nya seperti itu.
jadi kita tes, coba kita buat untuk prodi, lalu lanjut ke input data mahasiswa. Kita coba di sini data prodi, data prodi, fakultas, lalu ya baik, di sini kita akan coba untuk menginput data mahasiswa. Nah, ini kita mau masuk dari login dulu ya, bisa dilihat. Jadi kita masuk, ini di sini untuk user administrator. Nah, username sama passwordnya dimasukkan. Nah, langsung masuk ke untuk data mahasiswa. Jadi nama kita isi, tempat, untuk tanggal lahir, di sini, terus kelaminnya, alamat, dan juga di sini untuk nomor handphone. Langsung disimpan. Lalu kita masukkan yang kedua, ngasal ya, fakultas, semua prodi, tempatnya dan tanggalnya di input, jenis kelaminnya laki-laki, alamat dan nomor handphone lagi. Langsung disimpan di data seperti itu. Oke, kita ke cetak antrian dan cetak bayar. Di sini kita akan di database-nya, di user, ada beberapa user di sini. Nah, lalu kita login untuk user keuangan ya. Di sini masukkan passwordnya, kita masuk ke setup pembayaran. Nah, di sini sudah tampil form setup pembayarannya. Nah, jenis pembayarannya kita masukkan, lalu ada biayanya 500.000 dan langsung disimpan, tersimpan di tabelnya ya. Nah, lalu bisa kita itu mencari ya berdasarkan jenis pembayaran. Nah, seperti itu, bisa berdasarkan ID juga. Di sini disesuaikan dengan nomor ID yang kita cari, seperti itu. Lalu di sini kita coba mengatur ya di tahun pelajaran. Di sini juga ada di KKP ya, di jenis pembayaran KKP ini kita rubah. Yang tadi 500 jadi 300.000 biayanya. Nah, lalu kita logout, kita login lagi. Kita login lagi di teller kasir ya. Jadi kita melakukan pembayaran, di sini ada form pembayaran. Nah, kita akan coba untuk di form pembayaran ini kita akan mencoba dimasukkan di nomor antrian. Jadi di database sudah terlihat ya, bisa dilihat di NPM belakangnya 003. Nah, jadi sesuai dengan database. Sebentar saya buka notepad dulu ya agar lebih jelas. Nah, jadi setelah kita memasukkan nomor antrian, kita tekan enter ya. Nah, di sini kan tiket tidak ada sedikit kesalahan. Jadi kita perbaiki dulu, kita lihat di database-nya. Di database-nya belum ada ya, awalnya belum ada. Nah, belum terinput ya di database. Jadi kita coba sesuaikan dengan yang sudah ada. Nah, ketika di search keluar ya sesuai nomor antriannya. Jadi nomor tiketnya itu diambil dari yang nomor tiket tadi itu ya, bisa dilihat. Kita coba dulu, kita logout. Ini kita masuk ke teller, ke user untuk teller antrian ya.
Nah, jadi tampil di sini tiket antrian tadi. Nah, di database-nya ada, kita pilih muncul di NPM, nama dan semesternya kita masukkan, lalu kita pilih jenis pembayarannya seperti itu. Lalu nah, ketika dicetak dia akan muncul tampilan untuk tiket antri seperti itu. Itu untuk mencetak tiket antriannya ya. Jadi report akan keluar ya di tiket antrian ini seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Lalu kemudian kita lanjut ke untuk cetak pembayaran ya, atau kita akan masuk ke form pembayaran. Nah, kita logout dulu. Ini kita ganti user lagi di teller kasir ya, ini namanya. Jadi teller kasir itu nanti masuk untuk pembayaran seperti itu. Nah, di sini tidak nomor tiket tidak ada. Nah, jadi kita lihat dulu di database-nya. Kita lihat ada beberapa nomor urut di situ atau nomor antriannya. Jadi coba kita sesuaikan gitu, karena di 004 tidak ada. Nah, jadi kita coba tekan enter ya untuk cari. Nah, karena sesuai dengan database-nya di nomor antrian 003. Jadi keluar. Nah, di sini juga di aplikasi ini bisa dicicil ya. Jadi kita kalau bayar bisa nyicil. Kalau memang ingin mencicil, pilih cicil, dan tidak ya tidak usah dipilih tidak. Nah, seperti itu. Lalu cicil bayarnya kita masukkan 300.000. Nah, maka akan di tabelnya keluar. Lalu kita masukkan uang ya. Jadi uangnya nanti dimasukkan, dibayarkan, yang dibayarkan dari si mahasiswa. Jadi kita masukkan sesuai dengan jumlahnya 300.000. Nah, kemudian kita tekan enter di sini. Tekan enter, maka sesuai 300.000, tidak ada kembali. Kemudian kita tekan cetak di sini. Kita tekan cetak, data berhasil disimpan. Lalu akan muncul bukti pembayaran, reportnya ya. Jadi reportnya akan keluar di sini dan tercetak. Jadi transaksi itu akan memulai yang baru ya. Nah, di sini bisa dilihat. Jadi nomor transaksinya itu yang tadinya 09 menjadi 010. Seperti itu. Muncul di nomor transaksi baru lagi. Seperti itu bisa terlihat dari nomor transaksinya ya. Jadi sudah berbeda, yang awalnya 09 jadi 010. Seperti itu. Baik, sekian dari demonstrasi dari project visual saya. Bila ada salah kata dalam mendemonstrasikannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.